Bismillahirrahmanirrahim. Qalal musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana iyyakum ulumahu wa nas'alullah barakati ulumihi bayanu fadilatis sakha. Penjelasan keutamaan menjadi orang yang dermawan. Jadi sebelumnya kita mengkaji tentang kejelekan atau celaan terhadap orang-orang yang berperilaku bakhil atau kikir. Nah, pagi ini spesial membahas tentang pentingnya kita berdermawan atau menjadi orang yang dermawan. Saya awali dengan sebuah firman Allah yang terdapat dalam surah Al-Isra. Jadi ada larangan, Bismillahirrahmanirrahim, wala taj'al yadaka maghlulatan ila unukika. Janganlah kalian menjadikan tanganmu terbelenggu di leher kamu. Ini sebuah perumpamaan ya. Jadi perumpamaan belenggu, tangan terbelenggu di lehermu. Jadi begini berarti, terbelenggu kayak diikat, jadi nggak bisa bergerak. Ini adalah sebuah perumpamaan yang disampaikan oleh Allah. Para ulama menafsirkan maksud ayat ini adalah larangan untuk berperilaku pelit. Tidak panjang tangan, ringan tangan. Wala taj'al yadaka maghlulatan illa unukika. Janganlah kalian jadikan tanganmu itu terbelenggu di dalam lehermu. Wa tabsudha kullal basti fataquda maluma mahsura. Dan juga kamu terlalu misalkan membentang, terlalu ringan tangan juga nggak boleh, terlalu boros itu juga tidak boleh. Jadi perintahnya adalah berperilaku yang sedang-sedang saja. Khairul umur awsatuha. Sebaik-baiknya perintah, sebaik-baiknya perkara adalah di tengah-tengahnya. Jadi ini menjadi dasar berperilaku kita, berpikir kita, bahwasanya berperilaku pelit itu, berperilaku bakhil itu adalah haram. Wala taj'al yadaka maghlulatan ila unukika. Nah, minggu yang lalu kita membahas tentang qanaah. Saya bacakan ibaratnya dulu. Ya'lam annal mala in kana mafqudan fayambaghi ayyakuna hal abdi al-qana'at wa qillatal hirsi wa in kana mawjudan fayambaghi ayyakuna haluhu al-itharu was-sakha wastina'ul ma'ruf. Jadi diingatkan bahwasanya ketika kita dalam kondisi terbatas atau mengalami serba kekurangan, mafkudan, nggak punya uang, fayambaghi ayakuna hal abdi al qanaah, untuk memperkuat qanaah kita, waqillatul hirsi, dan meminimalisir ketamaan, keserakahan. Sebaliknya wa in kana maujudan fayambaghi ayakuna haluhu al-ithar was-sakha. Tapi kalau sedang dikaruniai kelonggaran dalam hal harta benda salah satunya, maka sebaiknya berperilaku sakha, dermawan, wastina'ul ma'ruf, dan selalu menunjukkan perbuatan baiknya, wattaba'ud anisyuhi wal bukhli, dan menjauhi dari
kepelitan dan kebahilan. Fa innas sakha'a min akhlaqil anbiya'i alaihissalam, karena kedermawanan itu termasuk akhlak atau perilaku kenabian. Jadi dermawan itulah perilaku kenabian. Kalau kita baca cerita-cerita para nabi, anggap yang kita kenal cerita 25 rasul dan nabi, itu mesti mereka adalah orang yang dermawan, tidak pelit ketika, dan sebagian besar, bukan sebagian besar, 100% para nabi itu adalah kaya. Nabi Muhammad SAW terlihat kaya itu ketika bagaimana beliau ketika memberikan mas kawin kepada Khadijah itu 200 ekor unta, mahar atau mas kawin 200 ekor unta. Bisa bayangin berapa itu kalau kita rupiahkan dalam uang sekarang, anggap seharga sapi itu anggap 25 ya, 25 kali 200 berapa miliar? Berapa miliar? 25 kali 200 juta, 5 miliar atau 50 miliar itu mas kawin, berarti kaya. Kita di sini paling tinggi berapa orang memberikan mas kawin? Sekaya-kayanya itu berapa? Seperangkat alat sholat. Mas kawin seperangkat alat sholat. Itu menunjukkan kemiskinannya, tapi soal Islami. Rasul 200 ekor unta. Kalau kita beli 200 ekor sapi, anggap sebegitu, sekitar 5 miliar. Keren sekali. Nabi Ayub yang dikenal miskin, jadi para nabi itu selalu begitu. Cobaannya itu kaya berikan kaya dulu, nanti dimiskinkan, nanti kembali normal. Nabi Ayub itu kaya awalnya, tapi kemudian diuji oleh Allah, dimatikan anaknya dimatikan semua, lalu rumahnya, hartanya dimusnahkan semua, lalu akhirnya dikasih penyakit kulit yang tidak bisa disembuhkan oleh siapapun. Kan gitu ya, semua dimiskinkan ya untuk menguji kesabaran. Jadi beliau orang kaya, dan di tengah kemiskinannya beliau tetap menunjukkan kedermawanannya. Maka betul kalau kemudian fa innas sakha'a min ahlakil anbiya, kedermawanan itulah termasuk salah satu akhlak para nabi. Kenapa kemudian ini penting? Karena wahwa aslun min usulin najah, dasar bagi kita semua agar kita bisa hidup selamat itu adalah kita harus dermawan, ringan tangan. Kalau kita ingin selamat di dunia dan juga di akhirat, maka kita harus ringan tangan. Beberapa hadis yang menyebutkan itu, misalkan orang yang sering bersedekah, fa inna shadaqata tudfiul bala, orang yang gemar bersedekah itu bisa terhindar dari bencana. Maka orang yang kalau mau terhindar dari bencana ya harus gemar bersedekah. Jadi aslun min usulin najah, dermawan adalah bagian dari dasar dari pokok atau sumber keselamatan. Waqad ruwiya 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fihi ahaditsun katsiratun. Dasar atau hadis-hadis yang menunjukkan bahwasanya dermawan itu adalah bagian dari akhlak Nabi. Rasul berkali-kali menyampaikan khuluqani yuhibbuhuma
Allah Ta'ala husnul khulqi was-sakha'u. Dua akhlak yang Allah suka, menyukai dua akhlak tersebut, yaitu husnul khulqi, memiliki akhlak yang baik, was-sakha'u dan dermawan. Was-sakha'u dan dermawan. Jadi kalau di firman Allah yang menjadi dasar pokok perilaku kehidupan kita sebagai seorang muslim, al-muslimu akhul muslim, seorang muslim adalah saudara muslim yang lain. Itu basisnya juga, bangunannya adalah kedermawanan. Jadi wujud dari kuatnya ikatan persaudaraan antar sesama muslim adalah adanya saling keterikatan, saling menolong antar saudara muslim, yang itu difirmankan dalam sebuah firman yang sangat global di Quran itu, al-muslimu akhul muslim. Seorang muslim itu adalah saudara terhadap muslim yang lainnya. Maka untuk menjaga hubungan persaudaraan itu, maka kenapa Allah menjelaskan melalui lisan Rasulullah, Allah perilaku yang dicintai oleh Allah itu dua, husnul khulqi was-sakha'i. Sebenarnya sakha itu ya termasuk husnul khulqi, dermawan itu adalah termasuk juga husnul khulqi, akhlak yang baik. Wa khuluqani yabghaduhuma, dan dua akhlak yang yabghaduhumullah, yang Allah juga murka, yaitu su'ul khulqi, akhlak yang buruk, wal bukhlu, dan bakhil. Jadi dua hal yang berlawanan, akhlak baik dan akhlak buruk, akhlak yang dicintai dan akhlak yang dibenci. Yang dicintai adalah, yang disukai oleh Allah adalah husnul khulq wasakha, dermawan dan akhlak yang mulia, dan yang dibenci adalah akhlak buruk dan kebahilan. Ini kalau sudah disebut oleh Allah dalam bentuk kata-kata yang clear, oleh Rasul yang jelas, itu berarti betul-betul kita harus memiliki kepedulian di dalam hal ini. Jadi kalau Quran tadi kan memunculkan kata-kata pakai ungkapan ya, maghlulatan ila unukika, membelenggu tanganmu kepada lehermu. Ini kan membuka tafsir, apa itu maksudnya. Sehingga kemudian dulu kalau misalkan ada orang, anak kecil jalan-jalan sambil begini itu, saru apa pamali gitu ya kan? Kan gitu. Ada anak begini jalan-jalan sambil begini kayak orang pusing. Itu dia pijakannya ini. Karena maghlulatan ila unukika, mengikatkan tangan lalu ditaruh di kepala, pamali gitu. Padahal maksud firman Allah begini itulah pelit. Tapi tetap aja teksnya kita nggak bisa lepas. Tetap kalau misalkan ada anak gitu, saru pamali, tangan di atas, taruh di atas kepala gitu. Karena itu perintah teksnya adalah tadi. Jadi kalau misalkan itu pentingnya kita tuh memahami istilah-istilah itu. Jadi kalau misalkan kita tidak tahu kata-kata ungkapan di dalam Al-Quran, apa yang dimaksud maghlulatan ila unukika itu begini, maka kita tuh begini haram. Kita begini tuh haram berdasarkan firman Allah ini. Wala taj'al yadaka maghlulatan ila unukika. Lahir teksnya begitu. Tapi yang dimaksud adalah pelit, karena nggak mau tangannya itu memberikan apapun.
Wa idza aradallahu bi 'abdi khairan istakmalahu fi qada'i hawaijin nas. Jika Allah menginginkan kebaikan itu menimpa kita, jika kita ingin baik, kira-kira kata begitu ya. Jika kita ingin baik, nasib kita menjadi baik, istakmalahu fi qada'i hawaijin nas. Gunakanlah energimu untuk memenuhi beberapa kebutuhan manusia yang lain. Jadi jangan harap kalau kita, kira-kira maksud hadis ini, jangan harap kalau Allah akan memberikan kebaikan pada diri kita kalau kita tidak pernah berbuat baik kepada manusia yang lain atau tidak pernah memenuhi kebutuhan manusia yang lain. Maka kalau mau dibilang sedekah ke masjid sama ke orang miskin bagusan mana? Itu pasti bagus, lebih baik sedekah ke orang yang membutuhkan. Jadi orang membutuhkan manusia, bukan ke masjid. Kalau mau dibandingkan, ya mungkin juga orang sedekah atau wakaf ke masjid juga baik. Nah, kalau melihat hadis ini, jadi wa idza aradallahu bi 'abdi khairan istamilhu fi qada'i hawaijin nas. Jika Allah ingin berbuat baik atau memberikan kebaikan kepada kita, maka belanjakanlah ya, energimu untuk memenuhi kebutuhan manusia yang lain. Jadi menerjemahkan firman Allah, al-mu'min atau al-muslimu atau innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya antar orang mukmin itu adalah saudara. Itu sampai sedemikian rupa, termasuk di dalamnya adalah memenuhi kebutuhan manusia. Jika kita melihat di sekitar kita ada orang yang kurang mampu, misalkan berada dalam kesulitan, berada dalam kelaparan, kita harus bantu. Tidak hanya itu, banyak hal ya, banyak hal. Membantu tetangga itu juga tidak harus selalu makan. Ya meskipun itu juga paling pokok, kebutuhan pokok itu ya, sandang, pangan, papan, itu kebutuhan pokok. Kok sampai kemudian di sekitar kita ada yang tidak mampu, mengalami kesulitan, dibandingkan misalkan kita infak atau bersedekah ke seperti tempat-tempat ibadah atau yang lainnya, itu lebih afdal. Karena satu, itu berkaitan dengan nyawa. Karena kalau berinfak ke masjid kan nggak ada berkaitan dengan nyawa, kan itu ya. Jadi menjaga nyawa manusia itu bagian dari fondasi ajaran pokok agama. Menjaga nyawa itu, maka itu menjadi nomor satu, bahkan lebih didahulukan daripada agama. Menjaga nyawa. Ada, kalau ingat misalkan, dulu pernah saya sampaikan, ada dalam istilah agama itu namanya usulul khamsah, 5 ajaran pokok yang itu menjadi dasar kenapa syariat itu ada. Maka sering disebut dengan, selain usul khamsah, ada masalihul khamsah, kemaslahatan yang 5. Yang pertama itu adalah hifdzun nafs, menjaga nyawa. Kedua, hifdzuddin, menjaga agama. Ketiga, hifdzul mal, menjaga harta. Keempat, hifdzun nasal, menjaga keturunan. Kelima, hifdzul akli, menjaga akal. Itu yang menjadi dasar kenapa ajaran Islam itu ada, syariat kenapa ada. Nah, kalau misalkan salah satu ini terabaikan, maka yang lainnya itu harus ada salah satu dari 5 ini terabaikan atau tidak diterperhatikan, maka yang lainnya harus dibatalkan. Contoh misalkan,
Suatu ketika ada sebuah kondisi nyawa yang terganggu. Kalau tidak dilakukan sesuatu, bahkan yang haram pun nyawa ini terancam, maka agama bisa diabaikan. Contoh misalkan, orang ketika sholat lalu terjadi gempa ya, goyang, wah. Kira-kira ini walaupun Anda nggak belajar agama, nggak pernah belajar fikih, ketika gempa lalu bangunan itu terancam roboh. Ketika sholat jamaah, misalkan jamaah zuhur atau maghrib, goyang masjid, mau roboh. Kira-kira bagusnya Anda lanjutkan sholat atau batalkan sholat lalu bubar? Kabur. Yang benar itu kabur. Jangan sok soleh. Kan itu ya? Jangan sok soleh yang kayak itu tuh. Orang nanti kalau sholat gempa, wah malah lagi bacanya lagi ghairil, iya karena butuh iya karena nasta'in sambil pegang tiang misalkan mempertahankan sholat. Salah yang itu tuh. Kalau suatu ketika kemudian misalkan itu roboh lalu kita mati, itu belum tentu syahid. Kenapa? Karena ajaran agama itu memperhatikan 5 itu. Kenapa ada syariat? Karena 5 itu. Menjaga nyawa, juga menjaga agama, juga menjaga akal, menjaga keturunan, menjaga harta. Kalau kabur, kalau pas kabur menyelamatkan, misalkan menyelamatkan diri, lalu pas penyelamatan diri kejatuhan genting mati, justru dia yang syahid. Karena ingin menjaga nyawa, mati. Nah, kalau yang tadi sholat itu dia egois, lagi beribadah, wah ibadah, misalkan begitu. Karena tidak menghargai nyawa yang dititipkan berarti. Maka begitu, itu cara memahaminya begitu. 5 ini didahulukan. 5 ini didahulukan. Maka itu kalau terjadi sesuatu maka syahid. Contoh yang lain misalkan harta. Kita suatu saat ketika di jalan mungkin bawa misalkan habis ngambil uang dari bank, misalkan di tengah ada jambret mau ngerampok. Nah kita menjaga harta yang kita punya sampai kemudian nyawa dikorbankan, itu juga menjadi syahid. Tapi beda kalau misalkan antar sesama saudara berebut waris, beda ya. Kita sampai berantem gara-gara rebutan waris sampai satu mati, itu sial itu bukan termasuk, karena sudah pertikaian ini. Tapi kalau misalkan kita punya harta, lalu suatu saat mau melawan jambret, lalu suatu saat kita itu mati, itu termasuk kita menjaga amanah, hifdzul mal, menjaga harta. Nah, jadi karena menjaga nyawa, agama bisa diabaikan. Orang yang sakit, obatnya hanya boleh minum misalkan empedu ular, misalkan begitu ya. Nah, itu kan makan sesuatu dari ular kan haram. Tapi obatnya karena itu, maka itu bisa diabaikan. Keharaman itu bisa diabaikan. Tetap haram statusnya, tapi dimaafkan. Nah, itu tuh 5 hal. Jadi betapa sesuatu yang itu berkenaan dengan nyawa diri kita, bahkan nyawa saudara kita, itu harus diutamakan. Bahkan agama pun bisa diabaikan. Jadi itu bagaimana agama kita mengajarkan itu. Bahkan jemaah sekalian, berbuat baik kepada orang lain itu juga bisa menghadirkan ampunan Allah Ta'ala.
Wa anhu sallallahu alaihi wasallam inna mujibatil maghfirah. Sungguh perbuatan-perbuatan yang bisa, yang bahkan wajib, bukan bisa, wajib diampuni tanpa kita harus beristighfar, itu adalah badlut ta'ami, memberikan makanan. Jadi tanpa beristighfar tapi kita diampuni oleh Allah, itu pertama adalah badlut ta'am. Dalam makna yang luas, membantu mengatasi kemiskinan orang lain. Orang lain bahkan termasuk dalam keluarga juga ya. Jadi kita sebagai seorang laki-laki kok juga berjuang memberikan, mencari nafkah untuk memberikan sesuap nasi kepada anak istri kita, itu mujibatil maghfirah, bisa menghadirkan, bahkan wajib Allah itu mengampuni dosa-dosa kita. Maka dalam hadis yang lain itu kan disebutkan, man amsa kalan min amali yadihi amsa maghfurun lahu. Barang siapa yang di suatu sore hari kalan merasa lelah min amal yadihi, setelah bekerja dengan tangannya sendiri, amsa maghfurun lahu, maka sore itu diampuni dosanya. Nah, yang penting ini kalan min amal yadihi. Nah, kalau ini dikaitkan dengan ini, kenapa maghfurun lahu, kenapa diampuni dosanya? Karena salah satunya dia adalah badlut ta'am, bekerja mencari sop nasi, lalu itu dipakai untuk memberikan makan atau menafkahi anak istri kita. Jadi asiknya itu begitu ya. Jadi kita tahu ternyata indahnya, asiknya bekerja itu bukan untuk mencari uang, tapi untuk mendapatkan maghfirah. Maka kenapa dalam sebuah mahfudzat al-harakatu barokatun, yang penting bergerak itu akan senantiasa membawa keberkahan. Jangan berpangku tangan, tengak-tenguk, kan itu gerak aja, mondar-mandir, apa punya gerak itu nanti karena keberkahan. Jadi bekerja itu bukan mencari uang, tapi mencari maghfirah, mencari berkah. Bahasa agamanya menjalankan sunnah Rasul. Wa ifsya'us salam. Dan yang kedua yang juga bisa menghadirkan ampunan adalah ifsya'us salam, menebarkan kedamaian. Jadi ifsya'us salam itu tidak hanya membaca assalamualaikum kepada saudara muslim yang lainnya. Kalau terjemahan letterleknya memang ketika ketemu saudara muslim yang lain jangan lupa ucapkan salam. Tapi pesan utamanya adalah menebarkan kedamaian. Itu mujibatul maghfirah. Maka kalau kita punya HP, lalu ada berita atau nasihat, kalau itu punya potensi bisa menghadirkan kericuhan, mending jangan nge-share itu, meskipun itu nasihat. Ya, jangan nge-share berita-berita atau membroadcast berita-berita meskipun itu isinya kebaikan, jika punya potensi membuat ricuh mending tidak usah. Ya, karena ifsya'us salam, mendiseminasikan, menebarkan kedamaian, itu bisa menghadirkan ampunan Allah. Ini yang punya HP atau yang sering rajin membaca WA, perhatikan. Walaupun potongannya seolah-olah sepertinya mengandung kebaikan. Contoh misalkan, contoh tuh gini,
Contoh, ya paling jelas di Quran ingin menyampaikan walam tardu ankal yahudu walan nasoro hatta tattabi'a millatahum. Misalkan itu kan Quran ya. Artinya tidak akan rela, ini penerjemahan orang-orang yang ingin memusuhi non muslim, tidak akan rela orang-orang Yahudi dan Nasrani kepada kalian sampai mereka sampai kita mengikuti ajaran mereka. Itu kan baikannya lalu disebar, kita merasa baik, itu disebar. Kalau berdasarkan hadis ini, kalau Anda ingin maghfirah atau ampunan itu datang, jangan sampai meskipun itu benar tidak perlu disebarkan, karena itu bisa mengundang kericuhan hubungan antar sesama manusia. Meskipun itu benar, tapi padahal kita itu juga belum tentu ketika menerjemahkan seperti itu belum tentu benar. Ya, meskipun terjemahannya seperti itu belum tentu benar. Kita itu sering begitu, memahami firman Allah secara letterlek lalu dianggap kebenaran. Kemarin itu di anak-anak pas belajar tentang usul fikih, betapa saya sampaikan begini, karena pas usul fikih begini, betapa dalam Al-Quran itu nggak bisa kita tuh berpegang kepada terjemahan. Saya contohkan begini, ada perintah di Quran misalkan waqtulul musyrikina, dan perangilah orang-orang musyrik, bunuhlah orang-orang musyrik. Itu perintah Quran. Kalau kita pakai kaidah separuh kaidah Quran, usul fikih, waqtulu itu perintah, perangilah, bunuhlah orang-orang musyrik. Perintah itu bermakna wajib satu sisi, maka kita kalau ketemu orang musyrik diperangi, menjadi wajib. Tapi satu sisi ada kata-kata begini di kaidah usul fikih, jika ada alif lam ma'rifat, ini agak belajar tapi nggak apa-apa untuk tambahan aja. Jika ada alif lam ketemu isim jamak musyrikina, maka itu menjadi makna umum. Alif lam ketemu jamak musyrikina, maka itu menjadi umum. Ada kaidah yang lain ternyata. Al-umum la tasawwaru bil ahkam. Dalam sebuah firman, jika kemudian ada kata-kata yang bermakna umum, itu belum menunjukkan perintah yang jelas atau mengandung hukum yang jelas. Maka ketika kita membaca ayat waqtulul musyrikina, meskipun ada kaidah membunuh orang musyrik itu wajib, tapi ketika pada kata al-musyrikin ini belum ada perintah hukum, belum ada hukumnya, karena kata al-musyrikin itu bermakna umum. Ini harus dirinci. Dia akan jelas kalau siapakah al-musyrikin di dalamnya. Nanti harus cari penjelasan yang lain. Kajian fikih, kata al-musyrik itu dibagi 3. Di dalamnya ada orang kafir. Nanti dibilang kafir itu ada 3. Kafir dhimmi, kafir harbi, atau kafir mu'ahadah. Kafir dhimmi itu orang kafir yang berada dalam lindungan umat Islam. Ini ulama sepakat nggak boleh mereka itu diperangi. Yang hidup bareng-bareng bersama kita dalam komunitas muslim nggak boleh, ini kafir dhimmi. Lalu yang kedua kafir mu'ahadah, orang yang dengan masih dalam perjanjian, gencatan senjata, nggak boleh diperangi. Lalu yang ketiga kafir harbi, orang kafir yang memusuhi kita. Nah baru ini yang boleh kita perangi.
Maka kalau melihat misalkan waqtul musyrikina itu perintah memeranginya hanya berlaku untuk kafir harbi. Tapi kafir dhimmi tidak bisa, kafir muahadah juga tidak bisa. Hanya kafir harbi. Baru waqtul musyrikin berlaku untuk memerangi orang kafir yang berperang dengan kita. Sama dengan perintah yang dulu kasus pemimpinan muslim, sama, la tattakhidul kafirin auliya, sama begitu. Al kafir itu menunjukkan adalah makna umum, maka belum ada perintah di situ, harus diterjemahkan kafir ini kafir yang mana, kafir dhimmi, kafir harbi, atau kafir muahadah. Di situ pesannya adalah kafir harbi yang tidak boleh, la tattakhidul kafirin auliya. Ini kalau kita terjemahkan menurut ilmu, kita gunakan ilmu-ilmu yang ada dalam Islam. Nah, jadi sampai sedemikian rupa kita harus hati-hati ketika memahami perintah-perintah Allah. Jadi ifsa'us salam, menebar kedamaian, itu bisa menghadirkan ampunan Allah. Sekali lagi, kalau kita misalkan punya berita broadcast di WA, Facebook, IG, kita tahu di dalamnya itu adalah bisa memicu kericuhan atau konflik antar umat manusia, sebaiknya ditahan kalau maghfirah akan hadir. Apalagi sekarang itu ada berita misalkan Israel ngebom Gaza, nyerang Iran. Wah, kita seneng itu. Niatnya ketika nge-share itu kadang niatnya biar tumbuh militansi kita. Kalau saya menyarankan berdasarkan ini tidak usah, tidak perlu, karena tidak memberikan manfaat, justru makin kemudian bagi kita akan menumbuhkan kebencian. Meskipun untuk mereka karena mereka itu memang yang memusuhi umat Islam, memang itu dianjurkan, kan, bukan memang memusuhi, mereka memusuhi. Jadi tapi kalau maghfirah itu akan hadir ke kita, berharap maghfirah itu hadir ke kita, maka ifsa'us salam itu harus kita pegang. Lalu yang ketiga yang bisa menghadirkan ampunan ke kita semua adalah wa husnul kalam, mengucapkan kata-kata yang baik. Kita berusaha berkata-kata yang baik, itu juga bisa menghadirkan ampunan Allah. Termasuk di dalamnya adalah orang-orang yang mengajarkan ilmu. Orang-orang yang berkata-kata yang baik itu dipastikan dia menyampaikan kebaikan. Setuju nggak? Ya kan? Orang menyampaikan kebaikan itu pasti ia mengajarkan kebaikan atau menyampaikan ilmu. Lalu kenapa disebut mujibatul maghfirah, bisa menghadirkan maghfirah? Kan gitu. Karena orang yang mengajarkan kebaikan, istaghfarahu ma fis samawati wal ard wa mahitani minal bahr. Orang yang mengajarkan kebaikan, orang yang berkata-kata yang baik, maka seluruh penghuni langit dan penghuni bumi, bahkan binatang kecil, uget-uget, binatang kecil, jentik nyamuk pun itu memintakan ampun kepada Allah. Bayangkan. Jadi orang-orang yang selalu bertutur kata yang baik, menahan untuk tidak bertutur kata yang buruk, atau orang yang selalu mengajarkan kebaikan, seluruh penduduk langit, seluruh penduduk bumi, seluruh penduduk lautan, semua memintakan ampun kepada Allah.
Maka pada hakikatnya orang-orang alim yang sering suka mengajar atau orang-orang yang sering bertutur kata yang baik tanpa beristighfar, itu dunia seisinya memintakan ampun kepada Allah atas dosa-dosa kita. Maka menjadi tanda kutip ya, tidak perlu beristighfar. Karena gitu ya. Orang baik itu tidak perlu beristighfar karena langit dan bumi dan perut laut memintakan ampunan kepada Allah. Keren kan? Inna mujibatul maghfirah 3, badlut ta'am wa ifsa'us salam wa husnul kalam. Orang yang mencari nafkah sehingga kemudian dia mampu memberikan makan, lalu orang yang menebarkan kedamaian, lalu kemudian wa husnul kalam, orang yang mengajarkan kebaikan. Qala Anas, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yas'alu syai'an al-Islam illa atahu. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak meminta sesuatu pun pada Islam kecuali dia kecuali dia memberikan. Ini sama. Kalau bahasa sederhananya, kita harus selalu menagih pada diri kita apa yang diberikan kita kepada agama kita, apa yang harus kita berikan kepada negara kita. Jangan mempertanyakan apa yang agama kita memberikan kepada kita, keuntungan apa yang diberikan oleh negara kepada kita. Kira-kira bahasanya begitu. Nah, ya Rasul selalu berpikir bagaimana dia bisa memberikan kepada agama. Wa atahu rajulun fasa'alahu fa'amara lahu bisya'in katsirin baina jabalaini man sa'a shadaqata faraja'a ila qaumihi. Dan ada seorang laki-laki yang kemudian dia bertanya apa yang harus dia berikan, maka Rasul memerintahkan agar dia memberikan sesuatu yang banyak, kan gitu ya, dari hartanya. Maka kemudian kembali kepada kaumnya dan memberikan itu sedekahnya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam innas sahiyya qaribun minallah qaribun minnas qaribun minal jannah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya orang yang dermawan itu dekat kepada Allah, dekat kepada manusia, dan juga dekat kepada surga. Ba'idun minan nar, dan jauh dari neraka. Wa innal bakhila, dan sungguh yang bakhil, ba'idun minallah, jauh dari Allah, ba'idun minan nas, jauh dari manusia, ba'idun jannah, jauh dari surga, qaribun minan nar, jauh dari dekat dari neraka. Jadi ini Rasul bersabda, kedermawanan itu membawa dampak positif karena itu bisa dekat, menjadikan penyebab wasilah dekat kepada Allah, dekat kepada manusia yang lain, dan dekat dengan surga. Kita bisa mengevaluasi, pokoknya ini sudah kita laksanakan atau belum. Kalau belum berarti kita masih jauh dari surga. Nah, bahkan wajahilun sahiyun, orang bodoh tapi dermawan, ahabbu ilallah, lebih dicintai di hadapan Allah, min alimin bahilin, daripada orang alim yang bahil. Ya, jadi jahil tapi sahih lebih dicintai Allah. Ini kok keutamaan orang yang dermawan. Saya bentar. Jadi sekali lagi jamaah rahimakumullah, cerita-cerita para sahabat, para ulama-ulama atau salaf itu juga begitu. Ada misalkan nih, ada namanya Imam Laits bin Sa'ad. Wa kana Laits ibnu Sa'ad
la yatakallamu kulla yaumin hatta yatasaddaq ala 360 miskinan. Imam Laits Ibnu Sa'ad itu tidak berbicara kepada orang lain setiap hari sebelum ia bersedekah kepada 360 orang miskin. Saya nggak, keren ya? Ini berarti orang kaya nih. Kalau kita itu kayaknya satu orangnya belum tentu ya. Ya, ini Imam Laits bin Sa'ad tidak berbicara sebelum dia bersedekah. Nah, saya kira kalau mau mengikuti Imam Laits, ini orang kaya, ya minimal sedekah dulu sebelum berbicara dengan orang lain. Kira-kira begitu. Walaupun cuman sekali, karena level kita kan baru ini. Sekali saja lah, nggak usah banyak-banyak. Kalau ngejar sampai 360 sedekah kepada orang miskin. Keren sekali. Ini para sahabat. Bahkan ada cerita menarik. Orang ketika membeli sesuatu kepada tetangga kita, nah ini nih cenderung kalau kita itu berdagang lalu jual sama tetangga, langsung bilang harga tetangga. Maksudnya diberi murah kan gitu. Kalau kita ada tetangga kita menjual sesuatu, harga tetangga dong, maksudnya murah. Kalau ini ceritanya beda nih. Ada cerita orang menjual rumah lalu kemudian dijual dengan harga tertentu, dia malah memberikan harga yang lebih. Jadi berapa nih harganya? Misalkan 4 dinar. Lah saya beli 6 dinar. Wah, begitu, harusnya begitu tetangga itu. Ada jualan baju, jualan apa, nawarin kita. Harganya berapa? 10.000, nah saya beli 15.000. Harusnya begitu. Kalau kita malah mentang-mentang tetangga, berapa harganya? 10.000. Wah, harga tetangga 5.000 dong. Malah begitu kan gitu. Ini keren cerita-cerita para salafus soleh begitu, ketika bahkan di dalam bertransaksi itu malah begitu. Nah, ada satu lagi terakhir itu. Cerita Ali. Waruya an Aliyan karamallahu wajhah baka. Suatu ketika Sayyidina Ali itu menangis, fakila, kemudian ditanya, ma yabkika, apa yang menjadikan engkau itu sedih? Faqala lam ya'tini dhaifun mundu sab'ata ayyamin. Tidak ada satupun tamu yang datang kepadaku sejak 7 hari yang lalu. Bayangin, Sayyidina Ali bersedih, nangis kalau dalam waktu 1 minggu nggak ada tamu. Kalau kita tuh kadang 1 bulan itu nggak ada tamu. Sayyidina Ali nangis. Wa akhafu ayyakunallaha qad ahanani. Dan aku takut gara-gara nggak ada tamu, Allah itu akan menghinakan atau merendahkan kepadaku. Sayyidina. Ini menunjukkan apa? Sebenarnya ini menunjukkan kalau kita mau cari riwayatnya, jangan-jangan selama seminggu dirinya tidak pernah bersedekah sehingga tidak ada orang yang datang kepadaku. Kita kan kalau ada orang ngemis saja kan, maaf, pokoknya maaf. Kan maaf. Kalau ini Sayyidina Ali tidak ada tamu dalam 1 minggu, itu sedih. Karena jangan-jangan gara-gara nggak ada tamu itu Allah sedang menghinakan dirinya, mengingatkan. Nah, ya itu intinya. Jangan-jangan dalam waktu 1 minggu lupa bersedekah. Jadi kasarnya kalau ada yang minta sedekah ke kita, sebenarnya kita harus bersyukur, berarti masih menganggap kita orang baik kan gitu ya. Kalau nggak ada yang datang ke kita atau minta, berarti menganggap kita orang pelit itu. Wallahu a'lam bishawab. Ini saya loncat-loncat saja karena terlalu banyak cerita-cerita salafus saleh. Saya kira beberapa hal ini mudah-mudahan sekali lagi pesan saya, kesimpulan dari ini mengingatkan kita semua bahwasanya untuk menghadirkan ampunan Allah pada kita semua, jangan lupa tebarkan kedamaian, ya, sering-sering bersedekah, sering-sering berinfak, menolong orang lain, badzul ta'ah, memberikan makanan, membantu kesulitan tetangga kita, termasuk juga
kita bertutur kata yang baik. Oke, sampai di sini. Barangkali ada yang mau didiskusikan sampai sekarang. Oh, ya. Orang tua yang sudah berlebihan kepada anaknya. Apa sudah apa? Orang tua yang sudah berlebihan kepada anaknya. Ketika mengumpul kami apa ini lagi mencari rezeki. Beliau berkata saya mencoba. Ketika kecewa untuk mencoba dilarang terus. Iya. Tiga hal yang saya ingatkan kembali ya ke kita semua. Pentingnya kita husnul kalam tadi ya. Bagi kita harapan kita adalah bagaimana ampunan Allah itu hadir kepada kita semua. Di tiga ayat tadi menjadi penting. Tiga kewajiban mujibatul maghfirah. Pertama adalah selain badlul ta'am, lalu kemudian afsus salam, ifsa'us salam, sampai kemudian husnul kalam. Jadi saya selalu mengingatkan kalau relasi antara anak dan orang tua itu yang paling penting adalah kita husnudzon kepada orang tua kita. Orang tua kita punya pengalaman yang panjang. Kita pahami itu husnudzon, jangan suudzon. Itu penting. Itu juga bagian dari contoh kita menunjukkan husnul kalam, bertutur kata yang baik. Maka husnudzon kita kepada orang lain termasuk orang tua itu insya Allah bisa menghadirkan maghfirah. Jangan bersuudzon. Kita itu seringnya suudzon, berprasangka tidak baik kepada orang tua. Jadi satu sisi kita kalau pakai suudzon pendekatannya bahayanya di situ. Seolah-olah ketika ada orang tua memberikan nasihat kepada kita, seolah-olah orang tua dianggap tidak sayang. Padahal mereka itu begitu sayangnya pada kita. Saking sayangnya itu ingin menjaga kita agar tidak terjadi sesuatu. Nah, suudzon itu bagian dari cerminan husnul kalam, bertutur kata yang baik. Jadi itu ya. Jadi yang penting pikirannya baik, pikirannya itu husnudzon, maka insya Allah Allah akan menurunkan maghfirahnya pada kita semua. Itu penting ya. Jadi itu penting husnudzon. Sejelek apapun, lalu kalau kita husnudzon, maka tutur kita akan baik. Tutur kita kepada orang lain termasuk pada orang tua yang kita husnudzoni akan baik. Nah sekali lagi Allah akan memberikan balasan berupa apa? Maghfirah, ampunan. Maka kalau Anda bisa begitu, insya Allah ampunan itu akan diturunkan. Kita akan mendapatkan tanpa harus kita beristighfar. Ya gitu ya. Jadi kita jangan galau, jangan bersedih terhadap kebaikan apapun yang kita tunjukkan. Insya Allah akan menghadirkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berharap itu aja ya. Kita berharap itu saja, jangan berharap yang lain-lain. Karena kita punya keyakinan orang yang lebih tua itu mesti lebih banyak asam garamnya. Garamnya itu sudah satu toples, kita baru satu cangkir, kira gitu. Itu kata pepatah orang dulu ya, kata pepatah orang dulu. Jadi maka kemudian husnudzon itu menjadi penting. Oke, gitu aja. Sekali lagi kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan apa yang kita kaji pada hari ini membawa manfaat bagi kita semua.